Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, agar benih firman ditaburkan, benih ini akan bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Puji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Biarlah aku boleh datang melihat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan kepada Allah. Mazmur ini dibuka dengan gambaran yang sangat kuat dan mudah dipahami. Ayat 1 dan ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah dan untuk Allah yang hidup. Poin utama pemazmur menggunakan metafora rusa yang kehausan mencari air di padang yang kering. Ini melambangkan kebutuhan jiwa kita yang mutlak akan Allah. Kerinduan ini bukanlah sekedar keinginan, tetapi sebuah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup secara rohani. Konteks pemazmur, air mata pemazmur telah menjadi makanan siang dan malam di ayat 3. Karena orang-orang terus mengejeknya, di mana Allahmu? Ia teringat akan sukacita saat berjalan bersama jemaat menuju bait Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan pada saat ini, seberapa haus jiwa kita akan Tuhan saat ini? Apakah kita merindukannya seperti seorang yang sangat kehausan di padang gurun? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa air mata atau kesulitan yang membuat kita bertanya-tanya, di mana Allah saat ini? Di dalam ayat 5 dan 11, di tengah penderitaan, pemazmur melakukan sesuatu yang penting. Ia berbicara kepada dirinya sendiri di ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Diulang di ayat 11 dan di Mazmur 43 ayat 5. Poin utama adalah momen krusial dari Mazmur ratapan. Pemazmur tidak membiarkan emosinya, depresinya, kegelisahannya mengendalikan dirinya. Ia memerintahkan jiwanya untuk yang pertama berharap kepada Allah atau menghidupkan imannya. Yang kedua mengingat masa lalu, menyatakan bahwa ia akan bersyukur lagi. Kegelisahan seringkali timbul karena kita terlalu fokus pada masalah di sekitar kita, bukan pada janji Allah di atas kita. Pemazmur mengajar kita untuk memberitakan Injil kepada diri sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, pengakuan dan pengharapan yang teguh di ayat 6 sampai 11. Meskipun pemazmur masih merasa tertekan, ia tetap membuat pengakuan iman. Di ayat 8, akan tetapi Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bahkan di dalam lembah, pemazmur melihat terang.
Siang ia mengakui bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya. Kasih setia Allah adalah keputusan aktif Allah untuk selalu mengasihi dan setia, bahkan ketika kita merasa jauh, Tuhan tetap ada bersama kita dan tetap setia. Dan malam ia menyanyikan nyanyian doa. Kegelapan tidak menghentikan pujiannya, tetap mengubahnya menjadi doa yang lebih intim. Simpulan dari Mazmur 42 mengajar bahwa iman sejati tidak berarti tidak pernah sedih atau gelisah, melainkan melatih diri untuk tetap berharap kepada Allah di tengah kesedihan itu, karena janji setianya lebih besar daripada kesulitan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, kerinduan kepada Allah. Kami rindu kepada Allah. Terima kasih untuk firman ini. Meteraikan firman ini di hati kami. Firman Tuhan terus bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Kami terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Terus merindukan Tuhan seperti rusa merindukan air. Demikian jiwa kami merindukan Tuhan. Hidupkan iman percaya kami terus tumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah dalam Tuhan. Rapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, pegang tangan kami, tuntun ke dalam seluruh kebenaran. Cobaan apapun dalam dunia ini Tuhan jauhkan dari kami. Berkati hidup kami, buat kami berhasil sepanjang hari ini. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.